Haleluya, lambaikan tangannya, salam. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah raya kita. Di mana kita sudah belajar bersama-sama tentang takut akan Tuhan. Jadi kita kembali kepada khotbah dalam ibadah raya kita, yaitu takut akan Tuhan. Saudara, kita sudah belajar bahwa takut akan Tuhan itu, saudara, yang pertama adalah menjauhi kejahatan. Saya sudah sampaikan kepada kita. Yang kedua adalah mau beribadah, mau melayani, mau melakukan semuanya itu dalam keikhlasan, dalam ketulusan, dalam kesetiaan. Tidak ada embel-embel, unek-unek. Semuanya kita lakukan sebagai panggilan kita sebagai umat Tuhan. Panggilan sebagai umat, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga sudah belajar kemarin, saya sudah sampaikan kepada kita adalah takut akan Tuhan harus ada tindakan dan perbuatan iman. Takut akan Tuhan tapi tidak ada tindakan-tindakan perbuatan iman, itu bukan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu harus mau melakukan apa yang diperintahkan, mau mengerjakan apa yang disuruhkan. Jadi kalau dia tidak mau melakukan apa yang disuruhkan, lalu di mana takut akan Tuhannya di dalam dirinya? Dia tidak mau melakukan dengan banyak alasan. Tapi sebenarnya alasan itu dia ciptakan karena memang tidak ada kemauannya untuk melakukan. Nah, di dalam firman yang akan saya beritakan kepada kita hari ini, kita akan menemukan, saudaraku, mengapa perlu itu tindakan-tindakan itu. Di sini di ayat-ayat ini nanti kita akan belajar mengapa begitu penting. Tidak cukup hanya beriman saja. Tidak cukup hanya beribadah saja. Semua memang kita harus lakukan itu. Tapi tidak cukup, harus ditandai dengan ketaatan. Mau melakukan apa yang diperintahkan kepada kita umatnya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, kita lihat dulu, kita dari awal ya, Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, sampai ayat yang ketiga. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ini jangan gagal paham kita ya Bapak Ibu. Semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya, supaya kita mengerti bahwa terkadang dalam hidup ini apa yang diperintahkan itu hanya sebuah ujian. Tuhan mau lihat hati kita. Nah, ternyata banyak alasan kita Bapak Ibu. Yang inilah, yang itulah.
kata orang lah. Baru kita ciptakan lagi gereja sana lah. Nah, macam ya. Nah sementara saudara, Tuhan itu sebenarnya dia hanya ingin melihat hati kita. Dia hanya ingin melihat kasih kita, cinta kita kepada dia atau bukan. Ketaatan kita kepada dia atau bukan. Pengabdian kita kepada dia atau bukan. Kalau yang lain-lain yang ia minta itu sebenarnya hanya sebagai sebuah alasan. Tapi yang ia minta sebenarnya bukan itu. Yang ia minta sebenarnya adalah ketaatan kita. Ketundukan kita. Kesiapan kita untuk mengabdi, mencintai dia lebih dari apa yang ia minta itu. Mengasihi dia lebih dari apa yang ia minta itu. Sebenarnya yang ia kejar itu saudara ya. Nah coba apa ayat 1 dulu Pak, kita lihat ya. Ayat 1 ya, silakan Pak. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya. Ya, terus 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau kepada kita ini Tuhan katakan, ini saudaraku ujian. Seperti yang dialami Abraham. Tapi karena kita bacakan kita tahu. Mengapa Tuhan minta anak Abraham yang tunggal itu? Sebagai apa? Tuhan uji hati Abraham. Tapi Abraham sendiri dia nggak tahu saudara. Itulah juga yang kita alami. Kita sendiri nggak tahu. Kita lakukan, kita taati, tapi di situ Tuhan lihat ketaatan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, seberapa besar kesiapan kita melakukan, bahkan hidup kita sendiri pun, itu yang Tuhan inginkan. Kita siap korbankan untuk Tuhan. Nah, saudara, mengapa ambil anakmu? Kita tahu karena ada ayat 1 di atas. Allah mencoba Abraham. Tapi Abraham sendiri dia nggak tahu pada waktu itu. Ini kan kisah, makanya kita tahu. Nah, sering sekali Bapak Ibu kita mengalami hal yang sama. Seandainya bayangkan pada waktu itu, perhatikan ya, pada waktu itu seandainya Abraham tidak mau atau tidak lolos terhadap ujian Tuhan ini, coba bayangkan, kira-kira apa yang akan dialami Abraham? Tuhan pasti ambil anaknya itu. Dan Abraham pasti penuh air mata. Itulah yang sering kita alami di dalam hidup ini. Tapi karena Abraham telah diperhatikan oleh Tuhan bahwa, coba kita lihat ya, bahwa Abraham ternyata ia lebih mengasihi Tuhan daripada anak itu. Maka Tuhan bilang sama dia, Abraham jangan kau apa-apakan anak itu. Kenapa? Karena Tuhan hanya dia ingin melihat hati Abraham aja kok. Nah kita kan kadang-kadang sudah, apanya maksud Tuhan itu? Mau dia bunuhnya aku? Udah tahu aku begini. Kan kadang-kadang seperti itulah kita. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia tidak inginkan kita susah kok kita anaknya. Ia sendiri untuk karena kita saking berharga di matanya itu. Ia rela kok mati untuk kita. Siapa rupanya yang rela mati di sini untuk orang yang ia kasih?
rela dirajam, rela dicambuk, rela disalib, rela dimahkotai dengan mahkota duri, rela dipakukan tangannya, rela ditusuk lambungnya dengan tombak. Siapa rupanya? Karena orang yang ia kasih. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu untuk kita. Tapi sementara dia siap mati-matian berkorban untuk kita, sebaliknya justru kita mati-matian tidak mau berkorban buat Tuhan. Ini mati-matian loh, mati-matian tidak kita menolak untuk bersusah-susah buat Tuhan. Sementara dia mati-matian untuk mempertaruhkan hidupnya, darahnya, nyawanya buat kita. Nah sementara kita mati-matian menghindar untuk menderita buat dia. Itulah kita manusia. Sementara di balik semuanya apa yang ia tuntut dalam hidup kita, dia hanya ingin melihat hati kita yang sesungguhnya. Kita lebih berpihak di mana? Apakah Abraham lebih berpihak kepada anak tunggalnya itu karena sayangnya? Atau dia lebih berpihak kepada Tuhan yang sanggup memberikan lebih dari satu Ishak bagi Abraham? Haleluya. Apakah Abraham mempertahankan yang satu itu? Atau ia lebih percaya bahwa iya, kalau ia taat, Tuhan sanggup memberikan Ishak lebih dari 10 kepadanya. Nah ini saudara, coba lihat ayat 12. Mari perhatikan ya, ayat 12. Ayat 12. Ya. Lalu ia berfirman, ya, jangan bunuh anak itu. Terus? Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, ternyata Tuhan bilang apa? Jangan bunuh anak itu. Tadi dia suruh korbankan. Lalu kenapa Tuhan larang? Karena yang Tuhan inginkan hanya Tuhan ingin melihat hatinya aja kok. Bapak Ibu, jangan ciptakan alasan. Tuhan hanya ingin melihat engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Engkau mau mengakui dia sebagai sumber berkat atau tidak. Engkau mau mengakui dia sebagai sumber hidup atau tidak. Gak usah kita buat dan ciptakan banyak alasan di dalam hidup ini. Tuhan bilang jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau lebih takut akan Allah daripada mempertahankan anak tunggalmu itu. Sekarang aku tahu Abraham, engkau lebih sayang kepada Tuhan daripada sayang anakmu itu. Engkau lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anakmu itu. Siapa di sini yang tidak mengasihi anaknya? Tapi firman Tuhan bilang dengan jujur. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau mengasihi ayahmu, ibumu, anakmu lebih daripada Tuhan, engkau tidak layak bagi kerajaan sorga. Dan Abraham telah membuktikan itu, dia lebih mengasihi Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasihnya kepada Tuhan. Anaknya tidak bisa memisahkan kasihnya kepada Tuhan. Tuntutan apapun yang dituntut untuk menghambat dia mengasihi Tuhan, semuanya ia kalahkan. Demi ia dapat membuktikan bahwa ia lebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Abraham, gak usah kau bunuh anak itu. Gak usah kau apa-apain anak itu. Telah ku ketahui sekarang, engkau lebih takut akan Allah. Bahkan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa Abraham sedang mempraktikkan perbuatan imannya. Mengapa Abraham? Karena ia beriman kepada Tuhan. Bahwa apa yang ia lakukan pasti Tuhan tahu yang terbaik buat dia. Haleluya. Inilah tindakan iman.
Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Telah ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan cari orang-orang yang taat. Karena ternyata dia menciptakan Adam dan Hawa seturut segambar dengan Tuhan. Tidak kekurangan, tidak ada cacat. Segambar dengan Tuhan dan tangan Tuhan sendiri yang buat. Adam dan Hawa ia ciptakan. Baik Adam dia ciptakan dengan tangannya, baik Hawa ia ciptakan dengan tangannya. Hanya bahannya saja yang berbeda. Ya, kalau Adam dari debu tanah. Kalau Hawa dari tulang rusuk Adam. Tapi tangan Tuhan yang mengerjakannya. Pertanyaan saya, adakah ciptaan Tuhan yang tidak baik sempurna? Alkitab mengatakan Allah menjadikan segala sesuatu baik adanya. Baik adanya. Baik, bahkan sangat baik. Sampai 7 kali dikatakan di dalam kitab Kejadian pertama dan seterusnya. Itu berarti sempurna, ciptaan Tuhan sangat-sangat baik. Tapi coba lihat, Adam yang diciptakan sempurna seperti gambar Tuhan pun ditemukan Tuhan pada akhirnya menjadi manusia yang tidak taat. Tidak taat. Jadi awal daripada kehancuran itu bukan karena ada alasan untuk kita sampaikan kepada Tuhan membela diri, tapi awal dari kehancuran itu karena ketidaktaatan. Yang mengerti katakan amin. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketidaktaatan. Saudara diterima orang alasan saudara atau tidak. Banyak orang yang bergabung dengan saudara karena alasan itu atau tidak. Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan butuh adalah ketaatan. Saudara tahu, ada orang yang matanya buta. Lalu Tuhan ambil tanah, dia ludahi, ia aduk dengan tanah. Ia oleskan ke mata orang itu. Lalu dia bilang, ayo pergi, basuh dirimu, cuci matamu di kolam Bethesda. Tuhan, ngapain aku disuruh ke sana? Aku kan buta. Yang sering kita lakukan adalah kita buat alasan. Sementara yang Tuhan inginkan, nak taatlah. Tapi kita enggak, kita ciptakan alasan. Bohalan, bohagarejaan, bohan. Itu yang sebenarnya kita minta pembenaran daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak butuh itu. Untuk apa Tuhan itu? Ya udah, kalau kau nggak mau taat ya udah rapi sana, nggak usah taat. Udah. Tuhan tidak butuh alasan kita. Yang Tuhan butuh apa saudaraku? Taat. Dan apa yang terjadi? Orang yang tadinya matanya sudah aduk-aduk tanah dengan ludah, ditaruh di matanya, suruh basuh di kolam Bethesda. Dia tidak beralasan, dia langsung pergi, ia basuh dirinya, dia melihat. Pertanyaan saya, sebenarnya apakah yang menyebabkan mata orang itu bisa sembuh dari kebutaannya? Apakah tanahnya? Apakah airnya? Bukan. Apanya? Ketaatan. Semoga kita nangkap Bapak Ibu. Yang menyebabkan mata orang itu sembuh bukan air ludah Yesus. Bukan tanah yang diaduk dengan air ludah itu. Bukan karena dioles di matanya.
Bukan juga karena air itu terlalu dahsyat sehingga banyak orang lebih percaya kepada air daripada percaya kepada Tuhan. Makanya godang air si pangolu, air si pamate, air si entah macam-macam lah itu. Sebenarnya bukan tergantung ke situ. Tapi mengapa mata orang itu sembuh? Sebenarnya terletak pada ketaatannya. Yang Tuhan inginkan dari hidup kita itu taat. Bukan ciptakan alasan. Haleluya. Ada orang saudaraku yang dikasih Tuhan. Tersungguh dia dulu. Ikut martangiang, pergi hali martangiang. Bapak Ibu, saya berkata begini. Kalau doa itu tidak terlalu penting, maka tidak mungkin Yesus berdoa semalam-malaman. Ya kan? Berdoa puasa sampai 40 hari 40 malam. Dia lagi hebat-hebatnya, banyak orang mujizat terjadi. Dia malah menyingkirkan diri berdoa di atas gunung. Saya mau bilang kalau doa itu tidak terlalu penting, lalu untuk apa Yesus menghabiskan waktunya pagi-pagi benar dia sudah berdoa, semalam-malaman dia berdoa, 40 hari 40 malam dia doa dan puasa, ya, lagi tenar-tenarnya dia menyingkirkan diri, lagi populernya dia menyingkirkan diri lalu berdoa. Sementara ketika kita ajak orang berdoa, mereka menciptakan alasan. Ayo lana songoni doa roh ikut berdoa lelek. Ya udah, nggak mau berdoa, ya udah, nggak apa-apa kok. Udah jauh aja dari Tuhan, nggak usah doa, sejauh-jauhnya. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Alkitab berkata rumahku ialah rumah doa bagi segala bangsa. Yang mana yang rumah Tuhan? Batu-batu ini kah? Gedung kah? Organisasi kah? Yang mana yang dimaksud rumahku ialah rumah doa bagi segala bangsa? Yang mana? Tubuh kita. Tidakkah engkau tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Inilah rumah Tuhan itu. Inilah yang harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bukan hanya segala kota. Bukan hanya segala provinsi. Tapi rumah doa bagi apa? Segala bangsa. Hidup kita hanya harus mau berdoa juga. Bukan hanya untuk kota. Bukan hanya untuk setiap provinsi. Bukan hanya untuk Indonesia. Tapi segala. Haleluya. Kita harus mau berdoa. Ada itu apa saudara? Nyanyian rumah doa segala bangsa apa? Gimana nyanyiannya? Aku jadi lupa itu. Karena lama gak dinyanyi-nyanyikan. Satu lagi. Tapi itu dulu. Aku mau jadi rumah doa bagi segala bangsa. Ku serahkan hidupku bagimu, jadikanlah ku alatmu. Lanjut. Bawaku ke gunung kudusmu, dalam kemuliaanmu. Ku sembah kau Yesus, Tuhan yang kudus. Ku tinggikan lanjut. Tuhan kuduskan hatiku, Tuh layak melayanimu. Inilah doaku kepadamu, semua bangsa
Semua bangsa menyembahmu, itulah kerinduanku, inilah doaku. Itulah makanya Tuhan minta kita menjadi rumah doa segala bangsa. Itu dia Bapak Ibu. Jadi doa itu saudara kalau tidak ada maknanya tidak mungkin dilakukan Yesus. Karena ada manfaatnya bagi dia maka dia berdoa. Saudara tahu murid-murid diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan murid-murid tidak bisa mengatasinya. Tapi saudara tahu Yesus ada di mana pada waktu itu? Ia sedang menyingkirkan diri pada waktu orang-orang ramai butuh pertolongannya. Ia suruh murid-muridnya mendahului dia ke menyeberang. Ia doa di atas gunung. Banyak orang bilang itu kan karena dia Tuhan dia bisa hentikan badai. Bukan. Dia ada dalam tubuh daging. Ia bisa hentikan badai. Ia bisa hentikan angin. Karena dia manusia daging yang suka Ia baru saja berdoa. Di atas gunung dia berdoa. Ia turun menjumpai murid-muridnya. Ia hentikan badai itu. Banyak orang tidak memahami. Kalau Yesus melakukan banyak mujizat di dalam dunia. Bukan hanya karena ia adalah Tuhan. Perhatikan hubungannya dengan Bapaknya. Ia hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa. Nah kalau kita saudaraku pingin mujizat, ajak berdoa aja. Gak pernah nampak batang hidungnya berdoa. Tapi butuh mujizat. Dihadapkan ke sana Pak. Butuh mujizat tapi doa gak mau. Itu dia Bapak Ibu. Kita buat alasan. Yang dinginlah. Yang inilah. Yang itulah. Yang bagaimanalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bisa nggak datang juga di kebaktian doa. Walaupun kadang-kadang berat. Karena saya bersuara saudaraku. Suara saya ini sudah sakit tenggorokan saya. Tapi paling tidak. Ketika orang berdoa hadirat Tuhan turun saya ada di dalamnya. Karena saya tahu doa itu penting. Saya kadang-kadang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalaupun gak bisa doa, paling udah cukup Tuhan mengerti bahasa doa. Ada orang bilang, kubo tuh mertengi yang Pak, haleluya, haleluya saja, udah cukup, haleluya 12 kali. Iya, hanya itu aja pun bolak-balik saudara katakan haleluya, haleluya. Iya, saudara bisa dibawanya ke sorga. Karena Tuhan mengerti bahasa doa. Jangankan bahasa doa, bahasa air mata juga dia tahu. Oh dia nangis. Oh dia butuh. Ipa biar siai bana. Tuhan ngerti. Yang paling penting itu adalah jangan ciptakan alasan. Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benarkah Tuhan mencelakakan Abraham? Tidak. Benarkah Tuhan memiskinkan Abraham? Tidak. Itu kan hanya tipu daya setan saja. Unang pola oloi, unang pola oloi, unang pola oloi. Apalagi saudaraku yang dikasihi Tuhan biasanya kan
Yang satu roh dengan satu roh itu cepat itu apanya? Kontak. Cepat kontaknya. Ini kumpullah. Ini beginilah begini. Kita harus lawan firman Tuhan itu. Gak ada untung. Saya katakan kepada kita gak ada untung. Itu rugi. Tadi saya sudah katakan kepada kita bukan masalah tanah. Bukan masalah air ludah, bukan masalah air di kolam Bethesda yang menyembuhkan yang buta itu. Tapi ketaatannya. Mari kita belajar taat Bapak Ibu. Karena kenapa Tuhan sudah tidak menemukan lagi anak-anak yang ia ciptakan itu hidup dalam ketaatan. Adam dan Hawa telah mentransfer kehidupan yang tidak taat bagi manusia zaman sekarang. Itulah kutuk warisan. Kutuk dosa turunan. Yang diwarisi banyak orang dari leluhur kita Adam dan Hawa yang tidak taat itu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ya. Ada saudara yang sakit kusta. 10 orang. Mereka teriak-teriak dari jarak jauh. Yesus kasihani kami, sembuhkan kami. Yesus bilang apa? Perlihatkan dirimu kepada. Coba baca dulu, renungkan baik-baik. Adakah pertentangan di situ? Adakah mereka ciptakan alasan di situ? Mereka bisa ciptakan alasan? Bisa. Apa alasannya kira-kira Pak? Imam yang menentukan loh. Kami ini kusta harus dikucilkan. Kalau kami kembali ke sana, kau kenapa kembali? Bisa dihukum kami Yesus. Apa maksud? Tapi ketaatan pada firman itu. Ketaatan kepada Tuhan itu yang Tuhan lihat dalam diri hidup kita. Lalu ketika mereka berangkat memperlihatkan dirinya menuju imam, di tengah jalan mereka sembuh. Aku sudah sembuh. Kau juga sudah sembuh. Kau juga. Kita sudah sembuh. Hanya sayangnya 1 orang saja yang pulang. 9 orang tidak pulang. Kemana yang 9 orang? Kemarin hari Selasa saya sudah katakan, lau halahi mambain pesta syukuran. Itu kan? Pesta apa? Syukuran. Anggoi papan bunga amar gajang-gajang nih. Ini atusan be. Begitu 1 orang pulang, Yesus bilang, bukankah tadinya kamu ini semua 10 orang, mana yang 9? Nah suadongi tulis di sini. Aku menterjemah nih. Guru halahi syukuran. Syukuran ijabu nabe. Mengundang halak godang rame-rame. Sehat horbo pitu. Alanga malum sian sahid nembal gadon. Sahid. Sahid apa tadi? Kusta. Ya. Apalagi Bapak Ibu, ada pesta perjamuan di Kana. Pesta perjamuan di Kana itu gimana itu? Kehabisan anggur. Anggur itu Bapak Ibu satu hal yang pokok bagi bangsa Israel. Dikatakan anggur bisa membuat orang lupa akan masalahnya. Itu makanya diterjemahkan anggur itu lambang sukacita. Karena orang yang minum anggur dia bisa lupa semua bebannya, pergumulannya, masalahnya. Maka dilambangkanlah, digambarkanlah anggur lambang sukacita. Selain daripada anggur adalah menggambarkan darah Yesus. Saudara, anggur kehabisan di dalam pesta pernikahan. Artinya apa?
nikah itu kehabisan sukacita. Anggur sukacitanya kehabisan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan rumah tangga yang kehabisan akan anggur sukacita. Tidak ada yang bisa, yang lain gak ada yang bisa. Maria lebih dulu tahu masalah itu Bapak Ibu. Ia datang kepada Yesus. Ia bilang begini, mereka kehabisan anggur. Yesus jawab, mau apakah engkau ibu daripadaku? Waktuku belum tiba. Maria tidak bersoal jawab. Kalau ibarat Tuhan gak perlu kita soal-soal jawab dengan Tuhan. Ini saya mau kasih tahu ke kita. Gak perlu soal jawab, cari alasan dengan Tuhan, gak perlu. Maria tinggalkan, ia jumpai murid-murid Yesus. Ia bilang sama murid-murid, apapun nanti yang dikatakan kepadamu, turuti, lakukan, kerjakan. Lalu murid-murid ngangguk, mau mengiyakan yang dimaksud oleh Maria. Benar saja. Tiba-tiba Yesus bilang, ambil tempayan-tempayan di depan itu, isi penuh dengan air. Mereka lakukan, mereka taati, mereka isi dengan air. Mereka bawa kepada Yesus. Yesus bilang, cedoklah, bawa ke pemimpin pesta. Yesus tidak doakan. Yesus tidak naikkan penyembahan. Yesus tidak adakan kita marede majo asa hadirat Tuhan turun. Tidak. Yesus hanya bilang, cedoklah, bawa ke pemimpin pesta. Lalu murid-murid tidak bersoal jawab. Murid-murid tidak bilang, guru, celaka kami kau bikin. Ini tempat pembasuhan kaki di depan. Nanti kami cedok air ini, kami bawa ke pemimpin pesta. Bisa dipenggal leher kami. Apa-apaan ini, penghinaan guru. Murid-murid tidak menciptakan alasan untuk bersoal jawab. Apa yang dilakukan murid-murid? Taat. Ketika mereka taat, mereka cedok air itu, mereka bawa ke pemimpin pesta. Kita tidak tahu kapan air itu berubah jadi anggur. Tapi ketika dicicipi oleh pemimpin pesta, dia terkejut. Kenapa engkau menyimpan anggur yang lebih baik? Dan engkau menghabisi lebih dulu yang tidak baik. Siapa nanti yang meminum anggur yang baik yang kau sembunyikan itu? Dan murid tidak menjawab. Karena ia tahu. Ia juga tidak tahu kalau itu sudah berubah jadi anggur. Dia nggak tahu. Tapi air itu berubah jadi anggur. Bukan karena tempatnya. Bukan karena airnya. Tapi karena ketaatan. Katakan amin. Katakan amin. Ada berapa banyak di antara kita. Kita ciptakan alasan supaya kita jangan taat. Kalau kita tidak taat, itu kerugian kita. Jangan pertahankan ketidaktaatan karena tidak ada untung di dalamnya. Tapi mari kita belajar taat karena ketaatan membuahkan mujizat. Haleluya. Haleluya. Ketaatan akan melahirkan penggenapan firman itu menjadi nyata dalam hidup kita. Mari kita belajar taat. Haleluya. Seandainya murid-murid tidak taat, tidak pernah ada mujizat air jadi anggur. Tapi karena murid-murid itu taat, mujizat itu pun terjadi. Haleluya. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara boleh jadi orang yang paling lemah. Saudara boleh orang yang paling terbelakang. Saudara boleh jadi orang yang paling miskin. Yang mungkin tidak terlalu pintar dibanding dengan orang lain. Tapi saya mau katakan,
Kalau saudara memiliki roh ketaatan, saudara dicari Tuhan, saudara dibutuhkan Tuhan. Tuhan butuh orang-orang taat. Haleluya. Tuhan cari orang-orang taat yang mau melakukan perintah-perintahnya. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan dari awal bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang taat di zaman akhir ini. Ya, nggak usah takut lebih dulu. Ya, ku tahu rencanamu indah bagiku. Amin. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagi. Amin. Ku tahu jalan. Ayo dari awal katakan, ku tahu rencanamu. Ku tahu rencana. Amin. Indah. Amin. Ku tahu kehendakmu baik bagi. Ku tahu rancang. Amin. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Gak usah pikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek dalam melakukan perintah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jangan bayangkan kehancuran ketika mau melakukan firman. Jangan bayangkan kerugian saat melakukan firman. Jangan bayangkan kebangkrutan saat melakukan firman. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi. Coba Pak, seandainya Abraham membayangkan jelek, wah anakku mati. Enggak Tuhan. Justru anaknya itu diambil Tuhan. Tapi itu Abraham memiliki pikiran yang positif kepada Tuhan. Itu makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang, jangan kau apa-apakan anak itu. Telah kulihat hati. Tuhan saat kita dituntut Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan sebenarnya berniat ingin melihat keberadaan hati kita yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi apa yang kita lakukan? Miliki hal yang positif, pikiran positif, iman yang positif terhadap Tuhan. Amin. Ya. Ayo nyanyikan pujian itu. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Baik. Ku tahu jalanmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Saudara, mari kita perhatikan Yakobus pasal 2 ayat 21 dan 22. Silakan Pak. Yakobus 2 ayat 21 dan 22 demikian firman Tuhan. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Nah, perhatikan ini ya Bapak Ibu. Abraham dibenarkan bukan saja karena imannya.
Tapi Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Perbuatannya saat mentaati firman. Anggo soadong do solo mangulaon bah. Kita dibenarkan dengan apa? Saya berharap Bapak Ibu hari ini kita bisa memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Gak pernah rencana celakakan kita. Gak pernah. Jangan memiliki pikiran yang buruk. Jangan miliki pikiran yang jelek tentang Tuhan itu. Jangan. Mari miliki pikiran yang positif tentang Tuhan. Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Tindakannya, perbuatan imannya itu yang menyebabkan Abraham dibenarkan. Lanjut Pak. Ya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Apa perbuatan imannya? Perbuatan imannya yaitu waktu ia mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Contohnya perbuatan iman kita apa? Ya iya, ketika kita membawa Ishak kita di atas mezbah. Ketika kita taati firman-Nya, sekalipun logika kita berlawanan, siapa bilang rupanya logika Abraham gak berlawanan, tapi dia taat kepada Tuhan. Kalau pakai logika semua berlawanan. Yang menyebabkan kita sering tidak taat adalah logika kita. Kita lebih pintar dari Tuhan. Itu yang menyebabkan kita tidak mentaati Tuhan. Nah, Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan waktu ia mempersembahkan Ishak anaknya. Jadi waktu kita melakukan firman itu, itulah perbuatan. Waktu kita mengerjakan firman itu, itulah perbuatan. Dan perbuatan kita itulah yang akan membenarkan kita. Jadi kalau kita tidak mau melakukan, berarti tidak ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, berarti bagaimana caranya kita dibenarkan? Oh Pak, saya sudah dibenarkan Pak. Jangan macam-macam Pak. Saya sudah dibenarkan Pak. Apa? Oleh darah Yesus Pak. Oleh darah Yesus. Mau 100 kali, mau 1000 kali, mau 10.000 kali. Saudara dibenarkan oleh darah Yesus. Kalau tidak taat, tidak ada perbuatan. Anggo soolo do mangolo itu Tuhan. Ikon do mangoloi. Tuhatan itu Tuhan. Siapa di sini yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus? Ditebus oleh darah Yesus. Sudah diselamatkan. Mimpi-mimpinya tiap hari ke sorga saja. Nggak ada ke neraka. Selama kita tidak mau melakukan firman. Itu namanya tidak taat. Kalau tidak ada ketaatan. Berarti tidak ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan. Maka tidak pernah dibenarkan. Karena Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan di dalam mempersembahkan Ishak pada waktu Tuhan uji hatinya. Ayat 22 kita perhatikan. Silakan Pak. Ayat 22. Ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Makin saudara kerjakan seturut firman, makin saudara taat, iman kita makin apa? Sempurna. Justru makin mantap iman kita, makin permanen. Makin sempurna iman kita. Makin kita taati, makin kita turuti, makin kita kerjakan, makin mantap iman itu. Makin permanen iman itu. Makin sempurna iman itu. Makin tidak mau melakukan, makin turun iman itu. Makin padam iman itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita memang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi Tuhan tuntut
ketaatan dari kehidupan kita. Tuhan perintahkan kita beribadah, ayo kita taat. Tuhan perintahkan kita melayani Dia, ayo kita taat. Tuhan perintahkan kita membangun tubuhnya, mari kita taat. Dengan waktu, dengan tenaga, dengan upaya, dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan apa yang ada pada kita, mari kita kerjakan. Waktu kita, tenaga kita, keringat kita, mari kita berikan untuk dapat membangun tubuh Kristus. Dia kepala, kita tubuh. Kalau nggak ada nanti dia kepala bagi kita, ayo tuntun orang itu jadi tubuhnya. Supaya Yesus jadi kepala baginya. Kalau Yesus nggak pernah jadi kepala baginya, nggak pernah dia bisa jadi tubuh bagi Yesus. Dan dia tidak akan pernah bisa diselamatkan. Ya. Kemarin pada waktu ada kesempatan saya doakan seseorang yang sakit jantungnya. Saya injili dia, saya banyak sampaikan firman. Saya katakan kepadanya bahwa dulu hanya satu raja, yaitu Tuhan. Baca di dalam Alkitab, nggak ada raja. Permulaan raja pertama adalah Saul. Lalu siapa yang jadi raja? Tuhan sendiri yang jadi raja. Pemerintah bagaimana dikelola dengan baik? Tuhan sendiri yang memerintah. Apa hukum-hukumnya? Hukum Taurat, Perjanjian Lama. Siapa hakimnya? Ada hakim-hakim. Tuhan yang memutuskan melalui hakim lalu memperkatakan keputusan Tuhan. Kalau ada masalah kambing orang menyerbu ladang orang, ada hukumnya dalam Alkitab, baca Alkitab. Kalau ada orang kambing orang nanduk orang, dia tanduk orang, lalu orang terluka atau mati, ada hukumnya di dalam Alkitab. Makanya Tuhan tidak butuh hal-hal yang lain pada waktu itu. Tuhan memerintah langsung di tengah-tengah umat. Karena Tuhan langsung jadi raja bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ada nabi, ada hakim yang memutuskan, raja tidak ada. Tapi tiba-tiba orang Israel nuntut raja. Mereka menyerbu Samuel. Mereka tuntut, berikan kami raja, berikan kami raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Samuel nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni bangsamu, ampuni umatmu ini Tuhan, ampuni Tuhan. Apa Tuhan bilang sama Samuel? Kau jangan nangis seperti itu. Perhatikan baik-baik, ini penting Bapak. Bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak sebagai raja mereka. Mulai sejak itu, apa dibilang Tuhan? Maui apa permintaan mereka? Diurapilah Raja Saul. Setelah diurapi Raja Saul, tidak lama kemudian, hanya dalam waktu yang singkat, kedapatan Saul berontak kepada Tuhan. Mengingatkan kepada kita bahwa apa yang menjadi pilihan manusia, apa yang menjadi kehendak manusia, tidak pernah mendatangkan kebaikan bagi manusia itu, kecuali kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Saul jadi jahat. Apa yang terjadi? Saul bunuh orang yang diurapi Tuhan bernama Daud. Mengejar-ngejar orang yang diurapi Tuhan, sementara Tuhan sudah undur daripada dia. Sejak itu
Raja-raja mulai muncul. Aong maun raja Bodar, adong mau raja Nihau, aong maun raja ni langit, aong maun raja macam-macam. Raja ni Aik, raja ni Perhata, muncullah raja-raja. Itu apa? Itu apa Bapak Ibu? Sebagai bentuk penolakan akan Tuhan. Mereka tidak mau mengakui bahwa Tuhanlah raja mereka. Makanya begitu banyak raja sekarang ini. Dan saya mau pastikan kepada kita, kalau saudara masih mengakui ada raja-raja selain daripada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, itulah yang menyebabkan pemberontakan terhadap Tuhan. Awal nih mangido raja ala Israel, itu adalah sebuah pemberontakan. Tuhan bilang, bukan kau yang mereka tolak Samuel, aku yang mereka tolak sebagai raja mereka. Mulai dari situlah muncul raja-raja itu. Dengan munculnya banyak raja-raja, itulah bentuk penolakan akan Tuhan sebagai raja dalam hidup manusia. Jadi praktek yang ketiga takut akan Tuhan adalah perbuatan iman. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya pada waktu ia mempersembahkan Ishak. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi praktik takut akan Tuhan salah satunya adalah perbuatan iman. Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Itulah perbuatan iman kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman, lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, prakteknya di mana? Prakteknya adalah jangan tambah, jangan kurangi. Taati saja, itu sudah cukup. Gak usah cari-cari lagi penambahan. Gak usah dikurangi, seperti itu saja. Dan Abraham melakukan seperti yang difirmankan Tuhan, cukup. Gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Ya. Perbuatan iman saudaraku adalah menolak untuk tidak mentaati Tuhan. Itu perbuatan iman. Tolak apa yang menghambat kita melakukan firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itulah bentuk penolakan akan perbuatan iman. Ya. Saudara, sekalipun tidak cocok dengan logika kita, dengan pikiran kita, dengan daging kita, dengan perasaan kita, tapi kalau itu perintah firman, mari kita taati. Karena Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita. Kalau ada keraguan-raguan di dalam diri saudara, angkat suaramu dan katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, baik bagi. Ku tahu rancanganmu sempurna bagi. Amin. Ku tahu jalan-jalanmu. Bapak Ibu, mari kita belajar taat. Dimulai dari dalam rumah tangga. Taat. Tuhan perintahkan suami kasihilah istrimu, taat. Tuhan perintahkan istri tunduk pada suamimu, taat. Dimulai dalam nikah rumah tangga. Kita belajar taat. Diperintahkan kepada anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Taat. Mari kita taat. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada rugi kalau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pasti Tuhan perhitungkan itu bagi kita.
Dan Tuhan akan genapi firman-Nya di dalam hidup kita. Mengapa Abraham taat? Karena ia lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Mengapa Abraham melakukan apa yang diminta Tuhan? Karena ia lebih mentaati Tuhan di atas segala-galanya. Ia tahu hidup dan matinya adalah untuk Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan memiliki yang rencana yang terbaik bagi dia. Tuhan memiliki rancangan bagi kita, bukan rancangan celaka, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Miliki pemikiran-pemikiran yang positif. Di dalam nikah rumah tangga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus ada kesiapan, harus ada kerelaan, rela berkorban. Kalau tidak ada kerelaan berkorban, tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan untuk mengasihi istri kalau tidak ada kerelaan berkorban. Tidak ada kerelaan untuk tunduk pada suami kalau tidak siap berkorban. Tapi kalau suami, istri sudah siap relakan hati berkorban, maka saya yakin dan percaya ada kerelaan untuk melakukan perintah firman, yaitu mengasihi istri dan tunduk pada suami. Waduh, caraku tunduk Bapak Pendeta, buah bainoku, najahatan doh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukan apa yang sesuai firman. Bagian yang lain itu bukan urusan kita, itu bagian Tuhan. Bagian kita lakukan saja. Sepanjang belum dosa, sepanjang belum menyimpang dari firman, taat. Lakukan. Harus si Sarai. Bayolo itu si Abraham. Dokda. Dan istriku ho. Anggiku do. Oloida. Mulai sukun rajayan untuk ho. Dogma. Anggiku do. Bayolo. Sedangkan itu sudah sebuah perbuatan jahat. Tapi jangan dilakukan ya. Kita sekarang saudaraku, kalau sudah melanggar firman, jangan lakukan. Haleluya. Kalau sudah melanggar firman, ada yang seturut firman, jangan lakukan. Tapi sepanjang dia adalah orang berdosa, alai tong doi suruh, bain kopi, bain, sotor mati dah mulai atau lawan. Haleluya. Amin. Ya, pulang dalam keadaan mabuk, ngatenggen, atau ngaburgin. Haleluya. Masih diketok pintu, taat. Udah, taat itu bagian kita. Urusan yang lain urusan Tuhan. Dung modong may bana martangi yang mau. Oh Yesus. Ibo to hodo na baru rodo ibana. Jama. Ya udah. Semua yang lain urusan Tuhan. Bagian kita tak sepanjang belum dosa. Haleluya. Mangamuk, muruk, bahkan keluar binatang. Taat. Sepanjang belum dosa. Ya kan? Emolo itori suruh itu. Mangamuk, muruk, keluar binatang. Tuh masih. Lo may pakaluar sudah binatang nih. Urusan namanya. Ya, kewajiban kita sebagai istri disuruh sediakan makanan. Enggak langsung mati kita kalau kita sediakan makanan. Enggak langsung najis kita kalau kita pergi sediakan masak makanan untuk dia. Karena dia baru pulang dari tempat najis. Enggak langsung najis kita. Lakukan tugas kita, lakukan kewajiban kita. Selain daripada itu urusan Tuhan dengan dia. Haleluya, amin. Ya jangan hanya mengeluh, goyamang, dakwatusmi. Najahatan. Jangan hanya lapor sama Tuhan. Jangan hanya lapor sama pendeta.
juga harus ada kesiapan kita menghadapi semua. Tuhan nanti jawab kita, pendeta nanti, "Aisi dua ruang nama saya iman cucu iho menikah tu ibana." Jadi udahlah. Nikmati. Ya. Kalau dia bau minuman, jangan, nikmati. Gak ada yang suruh dulu, kan kita yang mau dulu. Ya, makanya anak-anak muda, bagi yang belum menikah, turuti firman itu. Turuti. Kalau sudah nanti kena, gak ada lagi bisa ditukar-tukar. Amang pendeta, boy do tukar tambah, dang boy. Gak bisa tukar tambah. Ya, bangku boy do tukar tambah, bata boy. Gak bisa lagi. Makanya supaya jangan menyesal, ikuti firman. Haleluya. Ya, ikuti firman. Dengarkan firman itu dan lakukan seturut dengan firman itu. Baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti kita ada acara syukuran, kita gunakan waktu untuk ikut bersama-sama mendoakan